Tidak ada larangan bagi siapapun masuk dunia politik. Politik artinya mensiasati hidup, baik sifatnya hidup bernegara atau hidup berkeluarga, berpolitik. Akan tapi kalau sudah bahasa politik di zaman ini identik dengan jadi DPR atau apa gubernur dan sebagainya. Padahal yang namanya politik ada siasat mengatur cara hidup yang baik di dalam bernegara, berpolitik. Oke, mungkin maksudnya adalah mau jadi tidak ada lagi kecuali dua. Berpolitik ini dua, caleg atau calon bupati, wakil bupati, calon gubernur, wakil gubernur, itu mungkin itulah. Ya boleh saja jadi itu semuanya. Yang kita butuhkan kan ketulusan. Kalau memang jadi DPR hanya pengen cari pekerjaan saja, lebih baik pergi ke pasar sana jualan. Tapi kalau untuk berjuang, kembalikan kepada hati apa yang Anda perjuangkan. Jangan pura-pura berjuang tapi ada maksud. Atau hanya sekedar pengen punya nama, wah keren DPR. Pakai dasi. Nah, kemarin dan sebagainya. Kita perlu menata hati. Maka kalau ada perempuan, ya tujuan, kemudian bergabung dengan golongan seperti apa, itu kan perlu dipertimbangkan. Kan ini ada partai misalnya, harus dipertimbangkan di sana. Yang penting harus terbebas daripada seruan hawa nafsunya sendiri. Banyak orang datang minta izin dan sebagainya, suka. Biarpun itu masalah berat. Kalau bertanya saya maju atau tidak maju, mungkin saya akan ngomong jangan, model kamu itu bahaya. Cuman kadang-kadang datang bukan bertanya, langsung minta doa. Nah ini kan. Nah ini minta doa, ini babnya beda. Minta doa ya sudah. Karena kalau minta petunjuk kayaknya tahu, pikir jangan nanti. Karena mungkin yang didukung tuh apa, partainya seperti apa dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah berpolitik, tujuan yang baik karena Allah. Untuk menjaga tujuan, menjaga niat itu, waduh berat sekali. Kalau kuat, tenang. Kalau ada orang yang kuat, silahkan berpolitik karena Allah. Dan ingat, bukan mencari dunia, bukan mencari tahta. Kalau begitu niatnya sah dan bagus. Adapun masalah tata krama sama, ke pasar juga harus tata krama, berpolitik ada tata kramanya. Tata krama sebagai seorang wanita dan tata krama sebagai seorang manusia muslim. Sebagai orang wanita tentu masalah kehormatan, iya. Tapi sebagai seorang muslim mukmin adalah kejujuran, tujuan yang baik. Gak boleh berbohong, sebab kalau sudah masuk dunia itu, apalagi masuk partai, nggak tahu bos partainya itu mengikuti apa, dukung apa, mau ngapain. Kita sudah karena kita bawah ya sudah ikut-ikut saja. Kalau enggak saya nggak jadi nanti. Ini sudah repot begitu tuh. Anggap saja mungkin sebuah partai sudah benar baik. Tiba-tiba ada perubahan di situ, akhlak pimpinannya dan sebagainya. Haluannya sudah berubah dan sebagainya. Ya karena kita sebagai pengikut saja atau jadi DPRD-nya misalnya daerah banget itu. Makanya ikut-ikutan sudah enggak, agama sudah hilang lagi. Tapi maksud kami adalah boleh siapa saja, tolong melatih kejujuran. Jujur, kalau tidak perwakilan rakyat kan mewakili rakyat. Untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, bukan untuk kemakmuran diri. Bukan cari pekerjaan dengan melamar jadi DPR, bukan begitu. Ini berjuang menjadi wakil rakyat, berjuang yujahidu nabi amwali wa anfusihim, dengan jiwanya, dengan hartanya. Kalau begitu sah-sah aja. Hanya kami ingatkan siapapun, tidak usah berbohong deh, tidak usah ngaku-ngaku jadi. Kalau mau cari duit, bilang cari duit, bekerja. Karena alasannya ingin berjuang. Insya Allah. Tapi setelah duduk tidak pernah memperjuangkan kebenaran. Ini. Kalau seperti itu membohong. Jadi kalau itu tidak usah jadi. Laki atau perempuan. Tapi kalau memang orang kuat dan dia memang ada peluang untuk bisa berjuang di situ, berjuanglah. Alhamdulillah ada yang berjuang di tempat yang bahaya banget. Tempat yang berat banget, silahkan berjuang. Tapi ingat, Allah, Allah, Allah. Jangan sampai nuruti hawa nafsu. Jangan sampai hanya nuruti dengan kebatilan, dan sampai tunduk kepada kebatilan. Kalau gitu, ini sah-sah saja. Adapun pertanyaannya seperti mengarah kepada akhlak yang sangat pribadi sebagai seorang muslimah, biasa rambu-rambu yang biasa.
tentang pakaian, kemudian bepergian dengan siapa, kadang-kadang harus kerja ke sana kemari, harus dengan siapa bekerja, kemudian bepergian dengan siapa, itu harus pikirkan. Tidak beda dengan perempuan yang lain yang mau bisnis dan sebagainya, adabnya adab seorang muslimah yang punya rasa malu dan takut kepada Allah. Kemudian juga ada urusan keluarganya. Jadi kalau wanita karir nggak beda dengan berpolitik yang sifatnya politik. Sebab politik itu di sini bekerja menjadi DPR lah, kurang seperti itu. Kalau berpolitik maksudnya berbuat baik, ya sah-sah aja. Karena semuanya punya siasat. Semuanya berpolitik dengan caranya masing-masing. Mungkin bisa kita samakan syarat-syaratnya adalah seperti wanita karir. Kalau kisahnya jadi DPR. Kalau jadi DPR itu kan sudah menjadi satu profesi. Kayak profesi begitu. Maka syaratnya ada 5 seperti yang kita sebutkan sebagai wanita karir. Yang pertama adalah harus izin suami dong. Yang kedua adalah tempat yang bekerja nanti harus dibuat seterhormat mungkin. Kalau tak terhormat jangan. Maka bergaulnya dengan terhormat. Makanya pendukung partai yang tidak terhormat bagaimana akan terhormat. Kemudian pasti itu adalah tujuan partai, dasar partai yang diikutinya adalah benar. Karena partai kalau bukan bisnis. Kalau bisnis kan bahasanya kalau wanita karir adalah izin suami, pekerjaannya halal, ya. Pekerjaannya halal. Kemudian cara bekerjanya juga dibenarkan, bukan berduaan laki perempuan dan sebagainya. Kan begitu. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu kewajiban intinya sebagai seorang wanita di rumahnya, baik di depan suami, di depan anak-anaknya. Yang kelima, ini terpenting, sebagai politikus wanita atau seorang bisnismen, seorang perempuan yang pebisnis, adalah yang kelima yang terpenting adalah agar semakin tawadhu, jangan menjadi sombong, sebab banyak hari ini ada orang wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan rezeki dan sebagainya berubah menjadi sombong, berantakanlah rumah tangga sehingga dia tidak bisa menjadi makmum yang baik. Sudah mulai berani dengan suami, akhirnya rugilah sebuah kehidupan rumah tangga. Ini adalah syarat-syaratnya seperti itu. Sama dengan syarat berpolitik atau jadi DPR dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.